Kalau ditanya mau ke sana, siapa yang mau jadi polisi perdamaian di PBB, saya sendiri angkat tangan tuh di apel pagi. Kamu mau ke sana Kak Mariana? Siap, mau ke sana Komandan. Ya sudah, habis ini urus gitu kan, urus berkas-berkasnya. Adik-adik lihat kakak ini dulu atlet basket, bahkan sampai timnas, tapi pasti kontra sama orang tua karena orang tua selalu bilang basket itu tidak akan jamin masa depanmu segala macam. Tapi ya itu namanya jalan hidup, pasti kan kita akan lewati itu semua. Jadi kita ikuti saja. Ketika kamu lihat, apalagi teman-teman adik-adik kita yang OAP, itu paling saat ini tuh peluangnya paling banyak sekali. Halo, ketemu lagi kita di sini sekian lama ya. Kayaknya orang rindu juga ya. Nah, saya Oki dan ada tamu spesial kita karena ini bukan sembarang tamu. Tamu saya ini adalah perempuan, cewek ya, perempuan bukan sembarang perempuan karena sangat perkasa. Terbukti bahwa pernah masuk dalam pasukan elit yaitu pasukan perdamaian PBB, dan beliau ini adalah seorang polisi wanita Polwan yang bertugas ya menjadi anggota Brimob Kompi 1 Batalion C Pelopor Sat Brimob Polda Papua. Ya, sapa langsung deh saya, ada Brigpol Mariana Rahayan, Sarjana Hubungan Internasional. Halo, apa kabar? Sehat? Sehat. Oke. Bajunya keren. Sehat-sehat juga, tetap semangat. Nah, ini lengkap dengan ini ya, pakaian dinasnya. Lengkap, jadi ini pakaian yang anggota Brimob ini ya, pelopor. Pakaian dinas harian ini. Oke. Nah, kita ingin tahu dulu nih cerita sampai Mariana dipilih dan dengan tentu proses ya, sampai menjadi masuk dalam pasukan perdamaian PBB 4 tahun lalu ya, kurang lebih ya, tahun 2020. Sebenarnya itu awalnya nih Mariana nih memang punya cita-cita juga kah, atau keinginan sendiri, atau ada unsur dari keluarga yang akhirnya memilih saya jadi anggota deh, jadi polisi wanita. Dan kalau bicara Polwan sebelumnya walaupun terlambat ya, nggak terlambat. Terlambat sekali walaupun nggak apa-apa ya. Masih September. Dirgahayu Polwan ya. Siap. Iya, tanggal 1 September yang ke-76 tahun. Buat semua polisi wanita yang ada di Indonesia. Salam presisi. Luar biasa. Oke, cerita dulu ya, kecilnya tuh di mana nih? Ini karena ini banyak prestasi ya buat semua yang belum tahu. Selain menjadi anggota Brimob, kemudian juga pernah menjadi pasukan dari perdamaian PBB, atlet nasional pebasket. Tepuk tangan dulu, tepuk tangan. Luar biasa. Tapi ini ternyata mewakili dari Merauke. Nah, tapi lahirnya di mana sih? Besarnya di mana nih? Cerita dulu. Ya sedikit cerita, lahir tuh di Wamena. Waktu itu orang tua dinas di sana. Saya lahir di sana, sempat TK, tapi ya itulah nakal waktu TK. TK udah ini ya. Waktu TK sempat pukul anak anggota DPR. Jadi dikeluarkan Kak. Waktu TK. Jadi luar biasa. Dikeluarkan. Tapi ya namanya anak-anak lah ya. Iya, nama anak. Tak perlu TK pun jadi. Terus orang tua pindah ke Merauke. Kami pindah ke Merauke tahun 97. Sampai dari SD sampai SMA saya di Merauke. Baru setelah tamat SMA? SMA saya lanjut kuliah di Universitas Sains dan Teknologi Jayapura. Saya ambil jurusan hubungan internasional. Kenapa milih hubungan internasional? Memang ada apa cita-cita atau keinginan atau gimana nih? Sebenarnya sih dulu sih banyak cita-citanya sih Kak. Ya, pengen juga kuliah di luar negeri. Tapi ya kesampaiannya cuma di ilmu hubungan internasional. Karena kenapa saya ambil di Jayapura? Padahal saya juga sebenarnya sudah lolos di Ubaya. Di Ubaya, cuman karena pada saat itu kan dari SMA kelas 1 sampai kelas 3 itu karir di basket pas lagi naik-naiknya. Jadi saya memutuskan untuk tetap di dalam Papua saja. Ya, jadi biar tetap dipakai prestasinya masih bisa kita lanjut di situ, ditingkatkan di situ.
Makanya saya ambil kuliah di Universitas Sains dan Teknologi Jayapura, ngambil HI juga itu sebenarnya menghindar dari angka-angka. Karena saya paling benci matematika. Oke. Jadi masuknya ilmu hubungan internasional yang tersisa. Saya masuk pun gelombang kedua itu, Kak. Oh iya. Karena saya terlambat mau masuk Uncennya sudah tutup. Ya. Oke. Jadi pilihlah USTJ. USTJ dan sisa dua jurusan itu yang masih tersisa, ilmu komunikasi dengan ilmu hubungan internasional. Tapi setelah didalami, diikuti? Luar biasa ilmu hubungan internasional itu, sangat-sangat menarik di dalamnya itu. Karena kita, kalau saya mau bilang itu dia lebih belajar tentang seluruhnya. Ada ekonomi, ada tentang pemerintahannya, sosial, bilateral, multilateralnya itu semuanya masuk ke dalam situ. Jadi benar-benar menambah wawasan sekali. Oke, jadi sambil kuliah prestasi basketnya juga jalan sampai akhirnya terpilih jadi timnas. Ya, timnas. Wow, itu tahun berapa tuh? Itu akhirnya timnas, sampai ke mohon izin, kalau timnas itu dari waktu SMA kelas 1 udah kami sudah seleksi tuh ya? Seleksi, sudah diproses seleksi. Terus SMA kelas 2 baru tahap pelatnas training centernya. Jadi TC-nya kita langsung di Hotel Century di Jakarta. Kita timnas pertama itu FIBA Asian Championship for Young Women Under 18. Oh iya. Di Singapura. Wow. And then setelah itu? And then kita balik setelah timnas yang pertama kali di Singapura, kita pulang 2007 lanjut lagi di Nha Trang, Vietnam. Wow. Ya, itu ASEAN School. Masih SMA itu juga. Jadi lebih banyak SMA itu lebih banyak di luar. Jadi ada waktu SMA kelas 2 saya tidak ikut ujian semester, tidak ada nilai matematika, bahasa Jerman tidak ada. Tapi ya sampai lulus kosong. Puji Tuhan wali kelas baik ya. Jadi wali kelas bilang menyesuaikan. Mariana isi saja nilai yang kamu mau gitu. Yang penting jangan sampai ketahuan gurunya. Jadi saya isi nilai kasihan nilai 65 yang penting lulus. Oke, jadi maksudnya pihak sekolah tentu sangat-sangat membantu ya. Bagaimana rekomendasi untuk setidaknya ini kan dari Merauke dan kita masuk di jenjang di timnas nih, bukan sembarang nih, bukan kaleng-kaleng toh. Iya, dan itu gimana tuh rasa ini sekali ya, bangga banget ya, bangga sekali ya. Siapa yang tidak bangga sih, Kak? Karena kita untuk masuk ke dalam timnas itu kan benar-benar bersaing seluruh Indonesia. Seleksinya begitu ketat. Ya. Jangankan itu, di dalam Papua saja itu banyak pemain-pemain hebat. Tapi kalau kamu cuman hebat tapi tidak ada attitude-mu, pasti kan tidak itu jadi bahan pertimbangan. Jadi banyak inilah ya, penilaiannya kan banyak. Penilaiannya tuh banyak. Oke, dan kalau masalah basket nih, ini kenapa kok bisa akhirnya memang senang basket dari awal atau ada olahraga pilihan? Kalau senang basket itu saya baru senang setelah lihat kakak-kakak saya 2 orang yang di atas saya itu berangkat terus ke Jurda. Karena karena atlet juga ya. Atlet. Saya dulu lebih ke sanggar seni, Yospan segala macam. Tapi di Merauke kan, di sini sudah pasti tuh Yospan itu segalanya itu pasti. Oke, jadi akhirnya sampai setelah kuliah itu masih tetap basket? Jadi masih basket forever nih kayaknya ya? Basket never die. Never die ya? Jadi sampai kuliah pun masih lanjut basket. 2012 PON terakhir itu di Riau. Oh itu ya? Siap. Masih. Nah Mariana setelah jadi timnas, ikut PON, kemudian ini langsung memilih atau jadi ini cita-cita atau seperti apa nih? Kok langsung saya mau daftar aja deh jadi poluan? Kalau mau daftar poluan itu sebenarnya termotivasi dari saudara sepupu saya. Dia atlet timnas juga volley. Cuman karena dia sedikit fisiknya itu agak sakit-sakitan, tapi pada saat dia tes kuat lulus. Jadi saya waktu kuliah sampai 2012 sempat ditawarkan sama kakak nomor 3, kau akpol lah begitu. Tapi saya bilang malas, kalau saya akpol basket mati sudah, tidak bisa lagi berangkat. Jadi masih yang pemikirannya tuh basket nomor 1, basket nomor 1. Sampai sempat ada kata-kata apa ya? Jangan sampai kuliah menghalangi basket begitu. Emang itu kurang ajar itu bahasa itu tuh. Karena benar-benar cintanya ya. Saking cintanya sama basket itu Kak. Cuman ya pada saat lihat saudara sudah jadi anggota, terus kita lihat wah, kok kita masa saya tidak bisa gitu. Masa saya tidak bisa anak nih, basket sih iya, gitu. Cuman kok aduh. Karena gini Kak, kita basket pun kan tidak selamanya bisa hidupi kita, bukan kalau bahasa apa ya, bukan piring makan gitu. Ya. Dan jadi, waktu jalan terus nih. Siap, selagi kamu masih bagus, kamu dipakai. Tapi usia bertambah,
performa menurun. Semua ada masalah ya. Siap. Jadi ya akhirnya saya bilang sama mama 2013 itu, masa juga mau jadi kowat begitu. Kowat dulu. Karena lihat di HI itu kan mereka kadang kalau kuliah umum ada tunjukin anggota PBB dan di situ poluannya belum kelihatan. Yang kelihatan tuh cuman 1TNI-nya pakai baret UN segala macam. Keren ya gitu ya. Iya, jadi kalau mata kuliah umum kan kalau USTJ itu kan Kak, kita langsung datang orang-orang dari Kedubes. Mereka datang. Jadi ya orang dari Kementerian Luar Negeri mereka yang langsung kasih mata kuliah umum. Jadi dari Uncen mereka gabung ke USTJ untuk kuliah umum. Mereka ke kuliah umum akhirnya sekaligus kayak sosialisasi gitu ya. Lebih kepada pembahasan tentang ya ini agak sedikit yang ini ya tentang pelanggaran HAM dan lain sebagainya. Betul, dan itu selalu jadi panas terus. Dan jadi, itu malah interest itu, tertariknya saya sangat tertarik tentang hal itu dan teman-teman juga ya kita saling beradu argumen lah. Namanya mahasiswa pasti kan masing-masing punya ini ya, pendapat tersendiri tentang pandangan mereka. Akhirnya setelah itu saya tes dari 2013 itu karena sudah S1 kita umurnya lewat kan untuk Bintara. Jadi saya daftarnya terus yang PAPK. Perwira. Perwira itu kowat berapa kali? 3 kali. Terus yang SIPSS Polwan ini. Jadi saya bilang sama mama, saya pokoknya harus jadi anggota gitu. Kalau tidak kowat harus jadi polwan. Sudah kau PNS saja. Tidak mau PNS nanti saya bilang PNS itu opsi paling terakhir. Pilihan terakhir. Padahal sempat waktu yang tes pertama jatuh saya kan di kowat itu. Saya bilang sama mama, tahun depan lagi saya lanjut begitu. Tahun depan saya tes lagi. Sudah orang tua, kamu tes. Saya sambil menunggu daftar itu BRI. Ke bank ya. Masuk di BRI. Jadi karena BRI bulan Februari Kak. November baru tes kowat lagi. Sementara bulan April itu SIPSS. Jadi setelah saya tes iseng-iseng ternyata lulus. Lulus di BRI. Mama datang dari Yaukimo terus tanya, baru bagaimana? Saya pulang dengan bangganya, Mak saya lolos ini BRI. Sudahlah, kena maki lah sudah. Gitu marah-marah jadinya lah. Nah, akhirnya saya disuruh kembalikan uang-uang yang besoknya mau training ke Makassar. Terus disuruh minta lagi kembali ijazah terus lain-lain. Untuk persiapan prepare bulan November untuk tes itu. Iya, tes kowat lagi. Luar biasa. Nah, pas tes kowatnya belum masuk ke kowat nih, masih lanjut lagi polwan bulan April. Polwan dulu ya. Berturut-turut sudah sampai di Polresta itu mereka sampai heran ini anak ini diganti terus SKCK-nya. Kebutuhannya di sini kebutuhannya untuk ke kowat. Sampai dihafal saya Kak di sana. Capek juga ini kok ini lagi ya SKCK-nya ya. Kayak minum obat ya, sehari bisa 3 kali ganti gitu. Jadi saya ganti. Pantang mundur. Pantang, pokoknya saya benar-benar termotivasi karena saya prinsipnya orang lain punya kesuksesan itu jadi motivasi saya untuk bisa jadi sama mereka. Akhirnya kowat 3 kali gagal, terus polwan 2 kali juga gagal sampai orang tua sudah bilang, kau pulang ke Merauke aja sudah, jaga sawah. Ada lahannya orang tua di sana. Tapi saya bilang tidak, sabar dulu. Sampai sudah menangis-menangis saya. Pas terakhir dikasih link sama teman, ada penerimaan. Itu Briksus gitu, Briksus polwan. Sudah masuklah. Ijazahnya apa ini tanya. Seluruh jurusan diterima. Jadi itu angkatan pertama kami itu 2015. Benar-benar banyak orang dan kami tuh sistemnya tuh hampir sama seperti Akpol. Jadi kita tes di Panda, lulus, ulangi masih lagi, tes lagi ke di pusat lagi. Pusat, dan itu benar-benar ini lagi ya. Baku hantam sudah semuanya itu kita. Tetapi karena dengan ada modal dalam artian seperti prestasi yang basket itu timnas dan itu kan juga cukup ini ya. Itu cukup sangat menopang karena mereka kan lihat talent scouting juga. Nah itu dia. Jadi pas dilihat ini atlet timnas ada punya sertifikatnya di sini pon berapa kali, kejuaraannya sampai sudah banyak. Ya, jadi dalam kutip bukan kosongan lah ya, bukan hanya tapi modalnya udah banyak nih. Jadi benar-benar memang sudah persiapan. Dan pun selama seleksi itu kan saya tidak hanya diam-diam. Tapi benar-benar latihan dari psikotes, fisik dan lain-lain ya. Kalau fisik sudahlah setiap hari pun ada. Ya. Habis main basket pun kalau di rekan-rekan tahu di Uncen itu kan ada tanjakan ke bambu itu.
Di Tugu Bambu itu bolak-balik setiap lah pagi ya. saya bolak-balik 5 kali. Waduh, luar Naik biasa. turun. Temen saya juga ada kayak gitu tuh, Victor namanya, dia rajin tuh bolak-balik lari-lari kayak gitu ya. Oke. Benar-benar memang itu. Dahsyat Dan ya. akhirnya puji Tuhan dinyatakan lolos. Jadi cuma 3 orang dari Polda Papua, polwannya 3. Polwannya 3 yang lolos pada tahun itu ya. Siap. Wow, luar biasa. Nah, setelah perjuangan itu setelah keluar nih, akhirnya lulus, gimana tuh perasaan dan orang tua akhirnya? Sudah pasti orang tua kan ya bangga juga. Lihat perjuangan juga, apalagi sempat saya kontra sama mama. Karena mama bilang kamu tuh sudah S1. Iya. Seharusnya kalau kamu mau daftar kayak begitu kamu keluarnya pakai balok nih ceritanya. Ceritanya Tapi perwira nih ya. Siap. Kenapa kamu mau lagi ke Bintara? Ibaratkan kamu sudah SMA, kamu turun lagi TK. Saya bilang lagi sama mama, sekarang cari pekerjaan susah. Bersyukur sekali kalau kita sudah diterima jadi anggota, itu puji Tuhan sekali karena tidak semua orang bisa seperti itu. Iya. Nah ini yang apa ya, boleh dikatakan ini yang motivasi atau spirit semangat yang benar-benar struggle, apa ya, menyala lah ya. Menyala abangku. tidak apa namanya, tidak luntur, tidak padam semangatnya. Nah ini yang sebenarnya bisa nih sebentar disampaikan ke adik-adik kita kan, karena banyak ya. Tapi sebelum cerita-cerita kita lanjut deh untuk menuju ke sampai terpilih masuk ke pasukan PBB, perdamaian PBB ini luar biasa juga gimana? Siap. Jadi kalau untuk masuk ke pasukan PBB itu kan kita diminta kalau sudah persyaratan kita tuh sudah mencukupi, kita sudah bisa, kita kirim berkasnya ke Mabes. Jadi dari Mabes itu mereka seleksi lagi nih. Dari tiap-tiap daerah mereka seleksi. Kita tuh menunggu aja kalau memang kita dinyatakan lolos, baru kita terpanggil lewat TR. Jadi waktu itu memang saya dari 2016 itu sudah gila-gilaan itu kejar masuk UN Pol itu. Karena termotivasi dari yang One TNI itu. Betul-betul, melihat karena dari saya, awal ya. Siap, karena saya pikir begini, jurusan saya hubungan internasional. Kenapa tidak saya terapkan ilmu-ilmu hubungan internasional saya pada saat saya berdinas lagi? Gitu. Iya. Jadi kan nyatu nih kalau saya ke luar negeri terus ilmu saya sudah ada dari hubungan internasional, saya tahu bagaimana daerah-daerah konflik itu, bagaimana penyelesaian konflik itu, kan bisa saya pakai sedikit demi sedikit. Jadi saya coba itu Kak. Awal-awal tuh 2016 sempat saya memang baru, masih awam, saya langsung ke Mabes, ternyata dimarah saya di Polda. Dibilang kamu tidak berjenjang, dimaki-maki segala macam. Ya sudahlah, saya siap salah. Karena memang saya masih salah. Harusnya berjenjang. Jadi saya urungkan niat lagi untuk masuk di situ 2017, 2000 menjelang 2018 ada lagi dibuka. Ditanya mau ke sana, siapa yang mau jadi polisi perdamaian di PBB, saya sendiri angkat tangan tuh di apel pagi. Kamu mau ke sana Kak Mariana? Siap, mau ke sana Komandan. Ya sudah, habis ini urus gitu kan, urus berkas-berkasnya. Tapi pas 2019 H-4. Siap. Karena saya kan yang paling ngotot itu sampai ditahu sudah istilahnya kayak terkenal di Polda ini. Iya. Ini anak ini kayaknya tinggal mau ke sana kemari, pokoknya yang namanya misi luar mau aja ke sana. Iya. Padahal jadi, yang lain mungkin malah ya itu tadi ya. Nah itu dia Kak, itu yang saya pikir. Padahal ini ada peluang sih, ya. Kenapa teman-teman senior ataupun adik-adik ini kayaknya tidak mau berkarir keluar. Padahal itu kan kita punya kesempatan. Betul. Ada Kenapa peluangnya tidak? Ya. Siap. Kenapa tidak? Kalau mau dibilang kita beradu apa segala macam, bersainglah kita secara sehat, positif. Sehat, ya. Tinggal nanti kita lihat, karena lu punya Tuhan kan, seperti itu. Kalau memang sudah rancangannya Tuhan, jalan tanganmu ke sana, jalan garis tanganmu ke sana, ya kamu di sana begitu. Akhirnya saya 2019 H-4 ada satu senior yang benar-benar sangat mendorong saya sekali, karena sudah dengar-dengar saya orangnya paling gila-gilaan untuk misi UN. Dibilang lah, Mariana pergi sudah kok persiapkan gitu. 4 hari itu Kak, saya langsung balap kejar semuanya tuh, mulai dari berkas bereskan semuanya ya. Siap, kejar-kejaran, kirim berkas langsung ke SDM kirim ke Mabes, sudah saya menunggu aja tuh. Terus terpanggil di bulan September, dipanggil, ternyata lolos untuk seleksi ke Jakarta. Jadi kita seleksi lagi di Jakarta. Nah di Jakarta tuh banyak sekali, berapa ratus orang lagi itu kita. Tapi ya itu yang terpanggil pun cuman segelintir. Dan termasuk saya salah satunya. Dan itu sendiri polwan dari Papua, yang lain tidak ada. Luar biasa. Polkinya ada 4. Polki dari Papua ya. Siap, tapi kalau yang polwan hanya satu. Polwan hanya satu. Luar biasa. Jadi itu kan sebelum sampai akhirnya terpilih kan prosesnya itu kan juga gitu kan, dikasih
benar-benar apa ya? Siap. Pelatihan ataupun dikasih materi itu nggak ini juga ya? Kalau sebenarnya untuk mau persiapannya itu kita sama sekali tidak tahu. Saya pribadi tidak tahu karena pas saat di ini ya. Karena cuman modal fisik kuat gitu, fisik saya kuat, kemauan untuk ya tekad niat ini sudah dari dulu nih sampai kena maki apa segala macam ini saya harus gas gitu. Sampai di sana pada saat itu juga sama Pak KM itu Pak Jenderal Krisnamurti juga ada tanya-tanya, ini kamu dari mana kamu? Siap izin jenderal dari Papua, Polres Merauke, Papua. Wah, paling ujung kata dia, paling ujung. Kamu bisa apa? Siap. Apa prestasimu? Siap. Atlet basket. Basket di mana? Siap. Timnas. Berapa kali kamu timnas? Siap 3 kali. Ya udah deh, catat nama dia kata dia. Catat nama dia. Jadi biar ada kelihatan ini atlet-atletnya. Padahal waktu awal juga pas ditanya kan lebih banyak mereka cari yang atlet bela diri, betul. menembak. Kita mah atlet basket ini kayak ya ampun kayak di anak tirikan. Mungkin kalau yang menembak atau apa tuh skillnya bisa diinikan, sudah lah boleh lah bisa diadu. Pas basket gimana ya? Gitu. Ya, padahal aduh, timnas juga nih timnas juga ini Awal dibilang kamu timnas, siap timnas. Di mana kejuaraan apa? Bla 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 segala. Oh, catat nama dia, catat. Karena dikiranya mungkin cuman abal-abal yang main antar kampung, tarkam lah ya. Aduh, ternyata. Jadi sudah setelah dinyatakan lulus, kita ada sekitar 150 itu masih ada lagi cadangannya itu kan. Jadi pada saat kita pelatihan itu kan 6 bulan. Tapi karena kemarin tuh masa Covid jadi hampir setahun sudah kami itu. Di sana itu kan sekalipun kamu dinyatakan sudah masuk pasukan inti, tapi kalau pada saat waktu berjalan pelatihan kamu ada masalah dan lain sebagainya, bisa lengser tuh ya? Bisa lengser. Jadi ditaruh di cadangan malah lagi. Jadi cadangan. Aduh sakit ya. Sakit. Ada sakit hati ya kayak gitu. Siap. Ada berapa dari kami itu yang tadinya dia jadi apa pasukan inti gitu, ditukar karena ya itu dia. Pokoknya ada beberapa kendala atau yang dialamin. Masalahnya dia mungkin karena melawan sprint atau lain sebagainya. Kayak gitu aja kan. Namanya kayak gitu kan kita harus patuh terhadap sprint pimpinan. Kamu mau dibawa ke luar negeri, jadi kalau sudah kayak begini masih di dalam tidak bisa diatur ya sudah tinggal gitu. Jangan dibawa yang kepala angin gitu. Nah, itu semua di ini ya. Kamu pokoknya ikut latihan, ikut pendidikan aja semua dalam jangka waktu itu. Siap. Sampai akhirnya dideploy tanggal 11 September kalau tidak salah itu. Kami berangkat ke sana. Kebetulan Danki saya yang sekarang ini pulang. Jadi kami aplos. Hanya berbeda negara. Kapan-kapan kita ngundang Danki lagi ya. Karena itu pasti ceritanya seru lain juga lagi ya. Lebih seru lagi pasti. Siap, jadi kami langsung dideploykan ke sana. Ya menjalani misi di sana ya. Banyak teman-teman itu kayak istilahnya udik karena sampai di sana mereka lihat manusia-manusia yang hitam-hitam, terus kurus kayak busung lapar, dan saya pun lihat itu miris. Macam ini mau di menangis daerah atau ke di Afrika, daerah misi. Iya, daerah misi ya. Siap. Afrika Selatan. Republik Afrika Tengah. Oh, Republik Afrika. Kalau Afrika Selatan sudah bagus. Sudah bagus ya. Jadi ini malah Republik Afrika. Ini yang sudah sangat termiskin sudah ini dia. Kalau malam aja dibilang negara paling tidak ada cahaya. Karena gelap semua. Saking gelapnya. Jadi di sana yang kaya semakin kaya, yang miskin semakin miskin. Tapi sampai sana akhirnya miris juga yang lihatnya. Ya miris. Kondisi. Karena kita pun yang kita UN Pol itu kita macam lihat mereka nih, kita lagi patroli atau kita lagi standby. Kita tuh tidak bisa kasih minum. Nggak boleh sembarangan ya. Tidak boleh, sangat ada tidak aturan-aturannya. Ada aturannya. Karena tuh takutnya jangan sampai mungkin kita kasih makan atau mereka sakit tiba-tiba pingsan, malah kita masalah lagi. Niat sebenarnya maunya begitu ya. Apalagi orang Indonesia kan terkenal terlalu ramah dengan sangat-sangat apa ya, paling cepat sudah bersimpati, empati dan sama. Tapi itu nggak boleh ya, aturannya di situ. Tidak boleh, aturannya ya tidak boleh sampai seperti itu Kak. Cuman kadang kalau kita ini curi-curi inilah kita. Kasihan kalau sudah lihat haus kayak begitu kan, siapa sih yang tega? Ya, sementara kondisi apa di sana kan ya cuaca seperti itu juga ya. Cuacanya terus panasnya itu, badai pasirnya tidak ada juga. Air dan sebagainya kekurangan ya. Air, nah kami pun ada dijadwalkan untuk pendistribusian air. Jadi dalam seminggu ada sekali kita distribusi ke masyarakat itu. Siap di titik-titik tertentu yang sudah disiapkan sama UN. Jadi pada saat di sana tuh Maria apa sih perasaannya gitu, bergejolak nggak sih yang sesuai karena mungkin di batin atau pada saat melaksanakan tugas dengan kondisi real yang kita dapati mulai dari anak-anak, perempuan atau semua kondisi masyarakat warga di sana? Kalau saya pribadi pada saat saya sampai di sana yang ada di otak saya adalah
ya Tuhan betapa masih beruntungnya kita di Papua. Dan kita mungkin kurang bersyukur malah. Kita kurang bersyukur kalau saya lihat karena di sana itu air di got itu yang kita lihat air di got itu Kak. Mereka pakai buat disaring, diminum. Dan itu tuh kasihan sekali. Di sana kan juga malaria. Tapi malarianya tuh beda sama malarianya kita di Papua. Beda entahlah beda nyamuknya atau beda apanya tidak tahu. Tapi obat malarianya diimpor dari India. Jadi di sana saya lihat anak-anak kecil itu mau makan saja sulit, jadi mengemis pula sama kita. Di sana kita lihat air jernih itu susah, tapi kalau di Papua tuh luar biasa. Kita punya kekayaan alam itu sungguh luar biasa. Jadi pada saat melihat keadaan di sana dengan perbandingan kita di Papua, saya lihat ya Tuhanku, kurang apa kita ini di Indonesia, terutama khususnya di Papua. Karena kan kalau mau dilihat kita punya fisik sama dengan mereka. Jadi kayak ya ampun, lebih banyak ini ya, kayak sedih itu ya. Lebih kayak sedih, apalagi kan lihat anak-anak kecil itu loh Kak. Ini seorang apa ya, kalau kita perempuan ya, nalurinya tuh aduh kayak bagaimana ya. Waktu itu memang belum menikah saya, jadi pas lihat seperti itu, apalagi saya kan di Merauke tuh kompleksnya itu yang memang kompleks susah air juga. Di Merauke kan air bersih susah. Jadi untuk kegiatan kita di sana kita ada dibagi per peleton. Jadi misalkan peleton hari ini, minggu ini dia bertugas untuk patroli di luar. Jadi patroli di luar, terus tiba-tiba kalau ada tugas khusus untuk yang kawal dari pemerintahan sana, ada tahanan, berarti mungkin nanti diturunkan lagi perintah dari pimpinan kami untuk ini peleton ini, regu ini yang kamu laksanakan pengawalan, kayak gitu. Terus kita juga jaga camp-camp tetangga nih. Kalau di depan Indonesia punya camp itu kan polisi Indonesia Garuda campnya tuh ada dengan berbatasan dengan Morbat, Maroko Batalion. Jadi kami tuh menjaga lagi. Jadi hanya jaga di mereka punya camp seminggu, terus kita tukar lagi sama peleton, misalkan peleton Alfa gantian. Kita keluar, mereka ini seperti begitu kecuali pasukan SWAT-nya. Tapi Mariana dari selama hampir setahun gimana? Apa namanya yang dirasakan selain yang kayak tadi ya, kita agak miris atau sedih juga, sempat olahraga atau apa? Jelas. Atau tetap? Jelas. Karena terus ada kendala makan nggak sih? Ada lah Kak. Ada deh pasti ya. Kendala makannya tuh kayak gini Kak, karena di sana makanannya kan makanan orang sana, jadi kita penyesuaian lidah. Iya betul. Untuk makan makanannya mereka tuh kayak ya ampun, mendingan makan nasi rica garam begitu. Tapi apa yang disediakan ya harus. Jadi ya paling banter kita ambil telur goreng. Cuman memang kalau sudah jadwalnya CTO cuti, kita ada yang pulang ke Indonesia tuh balik bawa istilahnya itu ya bumbu-bumbu yang langsung jadi gitu. Selain bumbu ini loh Kak, yang tanaman-tanaman ini, bibit untuk ditanam di sana. Jadi rata-rata semua bawa kangkung, bayam, sawi. Jadi ditanam di camp, di area camp untuk dimakan. Soalnya di sana tidak ada. Polybag gitu ya, gitu. Tapi sampai syukurnya nggak ada masalah, maksudnya sakit atau apa tidak ya. Cuman saya sempat kena COVID di sana 2 kali. Soalnya pada saat itu ya. Pada saat itu memang 2020 pas lagi naik-naik. Masih COVID. Dan akhirnya setelah kembali tuh, nah sekarang dengar-dengar ini lagi tes lagi mau persiapan lagi. Siap. Kemarin kami sudah laksanakan tes seleksi. Jadi seleksinya itu kita gabung dari Indonesia nih, bergabung dengan Vanuatu, dengan Fiji, dengan Papua Nugini, terus Vietnam, Angola. Ada berapa negara itu waktu itu? Dari ke mana lagi saya lupa. Kiribati. Pokoknya negara-negara Asia Pasifik itu. Karena untuk UNPOL mendatangi negara mereka untuk melaksanakan tes itu sulit. Jadi Indonesia menawarkan diri, ya sudah kita buat di Indonesia. Jadi mereka datang ke Indonesia, disatukan. Jadi kita tuh bukan seleksi lagi bersaing sesama polisi Indonesia, tapi ini sudah sama mereka pun kita baku hantam. Sudah saingan sudah kita. Jadi sekarang tinggal menunggu dipanggil gitu atau di ini? Menunggu untuk pemberangkatan ya. Wow, ini hampir sama atau agak beda misi atau gimana daerah? Kalau mau dibilang beda misi, sudah pasti beda misi karena seleksi kemarin tuh ada dua misi Anglophone sama misi Francophone. Apa tuh? Jadi kalau Anglophone itu misi yang menggunakan bahasa
Inggris. Oke. Negara-negara yang menggunakan bahasa Inggris. Sementara kalau francophone itu adalah misi-misi di mana negara itu menggunakan bahasa Perancis. Bahasa Perancis. Siap. Saya kemarin tes yang 2 Kak, francophone sama Inggris, tapi yang saya masuk tuh di anglophone. Berarti yang pakai bahasa Inggris. Bahasa Inggris. Siap. Jadi saya tidak akan mungkin diberangkatkan lagi ke misi MINUSCA yang kemarin, tapi saya mencari antara dibutuhkan di mana negara itu, ya siap saja untuk diberangkatkan. Intinya siap aja kalau mau diberangkatkan kemana. Jadi ini kapan ininya? Masih menunggu atau tahun ini tetap? Kalau untuk IPO ini itu dia menggunakan sistem expired. Jadi 2 tahun. Kalau kita tidak diberangkatkan, berarti sudah status kita sebagai IPO tuh hangus. Jadi kalau kamu mau lagi, kamu seleksi lagi ya? Siap. Oke, dan luar biasa ya waktu proses seleksinya juga ya. Itu lebih gila. Lebih gila karena ini gila. Levelnya beda ya. Levelnya sudah beda. Udah naik ya. Siap, karena bedanya itu dia, kalau FPU kemarin saya ikut itu pasukan. Jadi ini personal. Jadi kita sendiri. Wow. Namanya juga kalian bisa bantu lah ya. Ini bukan sendiri aja. Siap. Luar biasa. Jalannya sendiri. Nah, Mariana, kalau kita bicara bagaimana sepak terjangnya ya dari kecil, ternyata memang orang tua itu memang udah mendidik apa nih? Agak sedikit disiplin, keras atau lemah lembut atau gimana nih? Kalau mau bilang cara didik orang tua semi militer. Semi militer. Nah, ini dia nih. Padahal orang tua tidak ada basic militer, cuman dua-duanya tuh olahragawan. Oke. Nah, kalau menurut Mariana, kalau dengan kondisi saat ini ya, kita ngelihat adik-adik kita, anak-anak muda sekarang, apa penerapan dari didikan orang tua yang baiknya tuh? Kalau Mariana apa itu? Lebih yang lembut aja atau perfeksionis atau kayak tadi semi militer atau udahlah terserah aja dah anak-anak kita atau gimana dengan kondisi saat ini ya? Lihat situasi saat ini. Kan ini punya, lupa ini Mariana juga suaminya adalah anggota Brimob dan anaknya kembar. Usia berapa sekarang? 2 tahun. 2 tahun, luar biasa, tepuk tangan dong. Kembar sekalian ya. Nah, ini didikannya kan gimana? Kita ngeliat nih kondisi perkembangan seperti agak was-was atau gimana nih? Kalau saya sendiri sudah lampu merah sudah ya. Karena zaman sekarang didikannya entah kita mau salahkan orang tuanya atau apa, lingkungannya juga berpengaruh. Sangat ya. Kita di dalam lingkup keluarga kalau kita sudah terapkan seperti ini, tapi kalau di luar dia tidak kuat sendiri dengan pribadinya dia, ya sudah terpengaruh lagi sama teman-teman di luar yang jelek-jelek. Tapi kalau saya sendiri dari yang bekas didikan VOC seperti itu, lihatnya saya bilang jangan sampai anak saya besok kayak begini. Jadi saya mau terapkan gabungan antara VOC itu dengan yang kalem-kalem itu. Karena kalau mau dibilang ya kayak, kalau kita sudah keras, kadang ketika kita khususnya anak cewek nih paling sulit ini. Kita pikir udah jaga dia, benar-benar jaga nih. Tahu-taunya di luar sudah lain-lain, sudah terpengaruh teman-temannya. Jadi kalau kita mau keras sekalinya kita lepas kayak tahu anjing liar itu, anjing yang habis dirantai dilepas langsung saya kiri kanan itu. Takutnya seperti itu Kak. Jadi kalau saya mendingan kita lebih kasih kepercayaan sama mereka. Jadi diri sendiri bisa berkembang gitu. Jadi mereka tuh lebih terbuka ke orang tua. Kalau kita terlalu keras pun dia macam mau ngomong sama kita pun jadi tidak berani. Ya itu namanya jalan hidup, pasti kan kita akan lewati itu semua. Jadi kita ikuti saja. Ketika kamu lihat, apalagi teman-teman adik-adik kita yang OAP, itu paling saat ini tuh peluangnya paling banyak sekali. Jadi kalau bisa jaga diri paling utama. Karena kan kalau kita tidak jaga diri kasihan, apalagi yang patah di tengah jalan itu, sakit sayang sekali itu ya Kak. Kemudian jadi harus ada bisa motivasi diri sendiri. Sementara peluang ada depan mata. Peluang itu banyak sekali peluang. Tinggal bagaimana kitanya saja yang mau dorong adik kita dari diri kita juga sendiri yang bersangkutan seperti itu. Sehingga banyaklah anak-anak kita, anak-anak Biak, anak-anak Papua ya, khususnya yang perempuan-perempuan nih, cewek-cewek ini bisa berprestasi di luar dari berbagai bidang lah ya. Berbagai bidang Kak. Oke. Ada Mariana, luar biasa ya, malah nggak kerasa nih obrolan kita jadi panjang tapi lebar. Semoga kehadiran dari Brickball Mariana ini akan memberikan pencerahan khususnya bagi generasi muda yang ada di Kabupaten Biak Numfor, yang ada di daratan sampai di pulau ya, yang di Numfor, pemain Dopadaido atau di luar Papua. Ini di Biak ada nih mantan atlet
timnas basket, kemudian juga mantan pasukan perdamaian PBB di Afrika Selatan, dan sekarang lagi tetap bertugas di Brimob Biak. Seorang istri dan juga seorang ibu bagi anak-anaknya. Sukses ya. Amin Kak, makasih. Tetap fight dan makin sukses untuk karirnya. Amin. Makasih udah hadir lo di sini. Terima kasih Kak. Oke, sekali lagi dirgahayu untuk Polwan yang ke-76. Sampai jumpa di berikutnya dengan tamu-tamu kita yang spesial kayak Brickball Mariana. Sampai jumpa, Syawika Sumasa.